Selamat siang Pak Aldi. Selamat siang Pak Afif, ada yang bisa saya bantu Pak? Pak, saya ingin berdiskusi terkait dengan masalah pembelajaran matematika yang ada di kelas. Oh, boleh Pak, silakan Pak. Memang ada apa ya Pak dengan pembelajaran matematika di kelasnya Pak Afif? Jadi begini Pak, di kelas saya itu ketika pembelajaran matematika, anak-anak kurang fokus dan juga kurang bersemangat sehingga nilai ulangan anak-anak di kelas itu menjadi rendah, Pak. Oh, rendah ya Pak. Emang harapannya Pak Afif bagaimana? Saya Supaya berharap Pak anak-anaknya. Aldi memberikan solusi pada saya Pak dalam diskusi ini agar anak-anak bisa belajar dengan fokus dan semangat sehingga hasil belajar mereka bisa meningkat. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa ngebantu Pak Afif terkait pembelajaran matematika. Menurut Pak Afif, belajar yang fokus penuh semangat itu seperti apa yang Pak Afif harapkan? Menurut saya Pak, pembelajaran yang fokus dan penuh semangat itu ketika anak-anak bisa fokus memperhatikan materi pembelajaran yang saya sampaikan. Selain itu, mereka bisa antusias dan aktif dalam pembelajaran ketika melakukan diskusi maupun tanya jawab. Baik Pak. Menurut bagaimana Pak Afif dapat membuat kelas itu menjadi hidup Pak? Menurut saya, cara membuat kelas ini menjadi hidup adalah menerapkan model pembelajaran yang variatif, Pak. Jadi tidak hanya ceramah saja di kelas. Kalau model yang tadi Pak Afif bilang, kira-kira skala 1 sampai 10 Pak Afif bisa mencapai tujuannya itu skala berapa ya Pak? Kalau untuk sementara ini, menurut saya skala saya masih ada di angka 7 sampai 8, Pak. 7 sampai 8 ya Pak. Baik, kalau misalnya dari 7 sampai 8 mungkin Bapak memiliki kekuatan untuk mencapai yang tersebut apa ya Pak kekuatan dari Bapak? Kekuatan yang saya lihat, saya bisa menggunakan model pembelajaran dan juga media pembelajaran yang saya kuasai di kelas untuk melakukan pembelajaran di kelas, Pak. Terus apa hambatan sama terus apa hambatan atau gangguan dari Pak Afif yang dapat menghalangi Pak Afif dalam meraih tujuan tersebut Pak? Untuk hambatannya sepertinya terbatasnya waktu yang ada di kelas, Pak. Selain itu juga minimnya media pembelajaran yang ada di sekolah. Ya. Kalau begitu solusinya apa ya dari Pak Afif kira-kira ya? Apa ya, Pak ya? Untuk solusinya sepertinya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, Pak ya, di dalam kelas itu. Dan juga kita bisa menggunakan media pembelajaran yang tepat dan juga sesuai di dalam kelas. Wah, bagus itu Pak Afif. Saya setuju sekali. Terus kira-kira apa rencana nanti Pak Afif melaksanakan itu supaya tercapai tujuannya? Rencana saya sih Pak ingin menggunakan model pembelajaran kolaboratif dengan membagi anak-anak dalam beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi. Selain itu, saya juga berencana menggunakan media pembelajaran visual dan audiovisual agar anak-anak bisa lebih bersemangat dalam belajar. Wah, kayaknya sepertinya itu seru sekali ya Pak. Saya sungguh tertarik juga itu dengan ide Pak Afif. Lalu kira-kira bagaimana jangka waktunya ya Pak untuk melaksanakan apa yang tadi Pak Afif ceritakan? Untuk jangka waktunya bisa saya lakukan ketika pembelajaran matematika dengan durasi 3 kali 35 menit, Pak. Ya, bagus itu Pak Afif. Sesuai dengan durasi waktu matematika ya Pak. Lalu kira-kira ukuran keberhasilan nanti rencananya Pak Afif itu apa ya Pak?
Untuk ukuran keberhasilan, menurut saya anak-anak menjadi antusias dan aktif, kemudian semangat dalam belajar, sehingga nilai-nilai yang mereka dapat semakin meningkat, Pak. Saya dukung ke Pak Afif, bagus Pak Afif. Nah, Pak Afif udah punya rencana nih. Nah, kira-kira melaksanakan rencananya ini kapan nih Pak Afif bisa laksanakan? Eh, Sepertinya saya sudah tidak sabar ini, Pak. Bisa saya laksanakan minggu depan ketika pembelajaran matematika berlangsung, Pak. Iya Pak, bener Pak. Kalau lebih baik, kalau bisa dilaksanakan lebih cepat, lebih baik Pak. Terus Pak Afif, kira-kira yang bisa membantu Pak Afif untuk melaksanakan kegiatan ini, siapa aja nih Pak? Wah, saya data sepertinya ada rekan sejawat, Pak, yang bisa membantu saya. Selain itu, saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membantu melaksanakan pembelajaran yang penuh semangat ini. Nah, baik Pak, bagus sekali itu Pak. Mungkin saya tunggu Pak keberhasilan Pak Afif, rencana Pak Afif dalam melaksanakan rencana aksi di kelas minggu depan nih Pak. Wah, baik Pak, siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching dengan saya Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Sama-sama Pak Afif, Assalamualaikum sukses selalu Pak warahmatullahi Afif. wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama Pak, warahmatullahi terima kasih banyak Pak Aldi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Afif. Selamat siang Pak Aldi, bagaimana kabarnya Pak? Apa ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah Pak Afif sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik Pak. Iya, gini Pak, saya mau minta waktunya nih Pak Afif. Kira-kira ada waktunya nggak ini? Karena saya mau menanya atau berbagi pengalaman nih Pak. Kebetulan kan Pak Afif mengajar di kelas 5 dan saya diamanahkan oleh kepala sekolah untuk mengajar di kelas 5 nih Pak Afif. Oh, Alhamdulillah Pak, sekarang sedang kosong ini Pak. Wah, enak dong Pak Adi. Jadi bisa tahu karakter siswa Pak Aldi yang sebelumnya. Iya betul Pak Afif. Tapi saya melihat ini Pak ada perbedaan di kelas 5 ini Pak. Kalau kelas 5 sekarang ini anak-anaknya kurang percaya diri Pak dalam belajar. Melihat hal yang seperti itu, kira-kira apa harapan Pak Aldi terhadap anak-anak? Iya Pak, saya tuh berharap anak-anak ini kan sudah kelas 5 ya Pak. Harusnya berani tampil di depan teman-temannya Pak. Dengan pengalaman Pak Afif, mungkin Pak Afif bisa memberikan solusi kepada saya Pak. Bagaimana supaya anak-anak tuh dapat tampil lebih percaya diri serasa dia sudah kelas 5 gitu Pak. Kira-kira kalau menurut Pak Aldi, yang bisa membuat anak lebih percaya diri seperti apa Pak? Saya sih berharap anak-anak itu berani tampil Pak, minimal di kelas saat pembelajaran Pak. Jadi dia dapat mengungkapkan pendapatnya terhadap hasil belajar yang telah dilakukan di kelas Pak. Minimal di depan teman-temannya Pak, di kelas Pak. Wah, bagus itu Pak harapan Pak Aldi. Kira-kira bagaimana Pak Aldi bisa membuat anak-anak lebih percaya diri? Saya mungkin mencoba mode pembelajaran dengan teknik model project based learning kali ya Pak ya. Iya itu Pak, bagus Pak, pembelajaran berbasis project. Jadi nanti anak-anak bisa menggunakan project di dalam kelas. Nah, kalau Pak Adi menggunakan project based learning, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Aldi sekarang untuk mencapai tujuan Pak Aldi? Untuk melaksanakan dan memposisikan diri saya untuk model pembelajarannya, saya bisa memposisikan di skala 8 Pak Afif. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira Iya. kekuatan apa yang ada dalam diri Pak Aldi untuk mencapai tujuan itu? Mungkin saya mencoba mode pembelajaran tadi based learning tadi supaya anak-anak dapat belajar kelompok, memudahkan saya untuk melaksanakan pembelajaran dengan teman bersama. Terus saya juga yakin bisa membuat anak-anak tersebut untuk berani tampil
dengan teman skala kecilnya Pak, minimal kelompok kecilnya Pak. Wah, menarik sekali tuh Pak Aldi pembelajarannya. Kira-kira bisa dijelaskan tidak Pak, bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa? Saya awalnya tadi membuat kelompok kecil Pak pada setiap anak-anak. Lalu saya membuat proyek bersama dengan teman-temannya. Tugasnya yaitu membuat proyek bersama teman-temannya. Lalu dalam proyek itu anak-anak itu memiliki tugas masing-masing Pak yang berbeda. Lalu dia bisa menjabarkan atau bisa berdiskusi dengan teman kecilnya tersebut Pak. Wah, bagus sekali tuh Pak. Setelah itu kira-kira apa yang bisa dilakukan lagi Pak? Mungkin setelah kelompok kecil itu saya akan minta kelompok untuk maju kali ya Pak ya. Jadi saya memberikan ruangan kepada kelompok untuk maju mempresentasikan proyek yang telah dibuat secara bersama Pak. Modelnya itu aksi di kelas Pak, di depan kelas. Wah, bisa banget itu Pak. Jadi anak-anak maju ke depan, pastinya nanti mereka akan lebih percaya diri ya Pak ya. Kalau Betul sekali, begitu, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Pak Aldi untuk melakukan kegiatan aksi di kelas tersebut? Sebelum saya mempraktekkan atau melaksanakan kegiatan project based learning, saya harus buat ini dulu kali ya Pak, membuat perencanaan pembelajaran Pak. Nanti saya akan diskusikan bersama kepala sekolah juga. Wah, seru sekali itu Pak. Kira-kira jangka waktunya bagaimana ya Pak Aldi? Sesuai dengan jadwal Pak, saya akan memaksimalkan durasinya dalam setiap mata pelajaran itu 2 kali 35 menit Pak. Wah, keren Pak. Kira-kira Terima kasih Pak. untuk ukuran keberhasilan pembelajaran Pak Aldi seperti apa ya Pak ya? Saya berharap Pak dengan pembelajaran seperti ini anak-anak dapat lebih berani Pak, percaya diri, tampil dengan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat secara bersama-sama Pak. Oke, intinya berarti kepercayaan diri anak-anak meningkat ya Pak ya setelah melaksanakan Betul sekali, Pak. pembelajaran berbasis proyek tadi ya Pak ya. Betul sekali Pak. Sepertinya bagus sekali tuh Pak, seru memberikan kesempatan anak dan murid untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nah, selanjutnya kira-kira kapan ya Pak Aldi melakukan aksi di kelas tersebut? Saya sih rencananya insya Allah itu minggu depan Pak. Sebelum saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu. Wah, bagus sekali itu Pak. Jadi lebih cepat, lebih bagus agar anak-anak bisa cepat mencapai tujuan pembelajarannya. Baik Pak. Kira-kira Pak Aldi, adakah orang yang bisa membantu mewujudkan rencana aksi kelas Pak Aldi? Saya akan mencoba Pak bertukar pikiran dengan Bu Aam, karena Bu Aam itu adalah rekan kerja paralel kelas saya Pak. Lalu saya akan diskusikan juga dengan Ibu Kepala Sekolah. Oh begitu ya Pak ya. Oke, bagus sih Pak. Kira-kira selain itu ada lagi tidak Pak Aldi? Untuk membantu proses praktek atau project based learning di sekolah di kelas saya, mungkin saya juga akan melibatkan orang tua Pak untuk mempersiapkan project yang akan dibuat di kelas Pak. Wah, bagus itu Pak, karena ada kolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua juga bisa ikut terlibat. Baik Pak Aldi, semoga sukses dan berhasil ya untuk mendidik anak menjadi lebih percaya diri. Saya tunggu hasilnya secepatnya ya Pak Aldi. Siap Pak, terima kasih banyak nih Pak Afif sudah meluangkan waktu berdiskusi dengan saya Pak. Sama-sama Pak, sudah menjadi kewajiban kita Pak saling berbagi dan juga saling sharing pengalaman. Terima kasih juga ya Pak Aldi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.